Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bahas sebuah ide yang jujur aja kedengerannya agak aneh, bahkan provokatif. Gagasannya adalah, Bitcoin itu sama sekali nggak butuh kepercayaan Anda. Loh, kok bisa? Tenang, kita bakal bedah argumennya bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi penting banget, dan ini ditujukan buat kita semua. Coba deh, pikirin sebentar. Sistem keuangan yang kita pakai tiap hari, mulai dari uang kertas di dompet sampai saldo di rekening bank kita, itu sebenarnya fondasinya apa sih? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata seluruh sistem keuangan tradisional atau sistem fiat yang kita kenal itu berdiri cuma di atas satu hal yang abstrak banget dan bisa dibilang rapuh, yaitu kepercayaan kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Jadi, gimana sih cara kerja sistem yang dasarnya cuma kepercayaan ini? Nah, disinilah kita masuk ke yang disebut sistem janji. Dan kenapa kepercayaan buta itu bisa jadi masalah besar. Jadi, janji-janji apa aja sih yang kita diminta buat telan bulat-bulat? Menurut sumber kita disuruh percaya kalau inflasi itu sehat. Oke, kedua, kita harus yakin kalau bank bakal jagain uang kita. Dan yang ketiga, pemerintah pasti ada di belakang kita. Nah, inilah tiga tiang kepercayaan yang menopang semuanya. Tapi, apa yang terjadi waktu kita menaruh kepercayaan kita ke mereka? Menurut argumen ini, hal pertama yang terjadi adalah mereka terus-menerus mencetak uang. Dan akibatnya, ya jelas, nilai dari tiap lembar uang yang kita pegang jadi berkurang. Dengan kata lain, daya beli kita digerus pelan-pelan. Dan puncaknya, aturan mainnya itu nggak pasti. Aturan-aturan ini bisa aja ditulis ulang kapanpun mereka mau. Nah, ini nih bagian yang paling ironis. Waktu sistem ini goyang atau gagal, solusinya bukan pertanggungjawaban. Justru, kita malah diminta buat ngasih kepercayaan yang lebih besar lagi. Sebuah siklus yang gak ada habisnya. Oke, setelah ngebahas kritik terhadap sistem lama, sekarang kita lihat alternatifnya. Ini bukan lagi soal sistem janji, tapi soal sistem pembuktian. Sebuah alternatif yang dibangun di atas ide kalau kepercayaan itu sebetulnya nggak diperlukan. Dan disinilah letak perbedaan utamanya. Bitcoin menurut argumen ini nggak pernah minta kepercayaan dari Anda. Sama sekali. Ini benar-benar perubahan cara pandang yang total. Kenapa Bitcoin nggak butuh kepercayaan? Ya karena emang nggak ada entitas pusat yang perlu dipercaya, nggak ada CEO yang bisa bikin keputusan ngawur, nggak ada komite yang bisa diintervensi, nggak ada laporan keuangan yang perlu dipoles, dan nggak ada tuh yang namanya tiba-tiba ganti strategi di tengah jalan. Terus kalau fondasinya bukan manusia, apa dong? Jawabannya adalah hal-hal yang bisa diverifikasi sama siapapun, kepastian matematika, kode yang terbuka dan bisa diaudit, dan sebuah kebenaran objektif yang jalan terus 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya nih. Kita bakal lihat perbandingan langsung antara dua filosofi yang beda banget ini. Disajiin sebelahan biar makin jelas. Nah, ini dia intinya. Di satu sisi, ada sistem kepercayaan. Dia minta keyakinan kita, aturannya bisa berubah-ubah, bergantung penuh sama manusia, dan ya menurut sumber kita udah gagal berkali-kali. Di sisi lain, ada sistem kebenaran dari Bitcoin. Dia nggak peduli kita percaya atau enggak, aturannya paten, dasarnya matematika, dan terus bekerja tanpa henti, blok demi blok. Nah, kita udah sampai di kesimpulan, dan ini bukan soal maksa Anda percaya sama teknologi baru loh. Sama sekali bukan. Ini lebih ke ajakan buat kita semua geser cara pandang. Dan inilah poin kuncinya. Argumennya bukan percayalah pada Bitcoin, tapi lebih ke pahamilah sistem yang saat ini Anda percayai. Jadi fokusnya bukan menaruh iman ke hal baru, tapi justru mempertanyakan iman kita pada sistem yang lama. Prosesnya digambarkan kayak gini. Langkah pertama, Anda mulai menumpuk di sistem alternatif. Langkah kedua, ketergantungan Anda pada sistem yang lama jadi makin berkurang. Dan di langkah ketiga, Anda mulai membangun hidup Anda di atas fondasi kebenaran yang bisa diverifikasi, bukan lagi sekedar kepercayaan buta. Dan kita tutup dengan kutipan yang kuat banget dari sumber kita. Waktu ditanya, Anda percaya sama Bitcoin? Jawabannya bukan iya, tapi saya tidak perlu. Idenya sederhana, buat apa butuh kepercayaan? Kalau Anda punya pembuktian. Sebuah pemikiran yang menarik buat kita renungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.